Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Kamis 10 November 2022. Hari ini kita peringati Santo Leo Agung, seorang paus. Lahir dari keluarga bangsawan kaya, ia dipilih menjadi paus ketika sedang menjalankan tugas misi diplomatik di Perancis atas permintaan kaisar, yakni mendamaikan Aetius dan Albinus, dua jenderal kekaisaran yang bertikai. Ia sejak kecil menunjukkan bakat-bakatnya dan kemampuannya memimpin gereja dengan mengambil tindakan-tindakan keras terhadap bid'ah-bid'ah yang berkembang waktu itu, yakni Pelagianisme, Manikeisme, dan Priscillianisme, serta monofisitisme. Ia benar-benar menghadirkan sosok Santo Petrus dengan pedangnya yang pernah membela Yesus di Taman Getsemani. Ia dengan iman yang benar dan dengan kesucian menghadapi serangan-serangan dari Roma. Maka banyak kaisar dan raja tidak berkutik menghadapi Paus Leo ini. Ia juga pernah mengalami masalah-masalah berhadapan dengan para bid'ah yang kembali ke gereja namun tidak mau melepaskan ajaran sesatnya. Namun dengan bantuan Allah, akhirnya ia bisa menyelesaikan persoalan itu. Pendek kata, banyak bid'ah-bid'ah yang akhirnya takluk di tangan Paus Leo ini. Kita bersyukur atas orang kudus ini yang dengan gigih menghadapi para bid'ah dan membalikkannya kepada gereja. Ia juga mengadakan konsili tandingan untuk menandingi konsili dari ajaran sesat. Ia menjalankan suatu konsili di Kalsedon tahun 451 yang isinya dalam konsili melawan para bid'ah. Maka ketika serangan dari Raja bangsa Hun tahun 452 dan serangan Genseric Raja bangsa Vandal, ia dengan gigih mempertahankan gereja. Tanggal 10 November 461 ia wafat dan dimakamkan di ruang depan Basilika Santo Petrus. Beliau adalah paus non-martir pertama dalam sejarah gereja. Kita bersyukur atas orang kudus ini yang dengan gigih membela gereja dari ajaran-ajaran sesat. Bacaan pertama dalam Ekaristi hari ini, ajakan Paulus kepada Filemon agar menerima kembali dia bukan sebagai budak,
tetapi sebagai saudara dalam kasih. Onesimus itulah yang dimaksudkan agar diangkat, diterima sebagai saudara. Sedangkan pada bacaan Injil, orang bertanya, kapan datangnya kerajaan Allah? Dan Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahir. Ini tidak dapat dikatakan, lihat dia di sini atau di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Saudari, saudaraku terkasih dalam Kristus, kita akan mendasarkan renungan kita pada bacaan Injil, di mana ditegaskan kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Karena banyak orang yang mengaku diri sebagai anak manusia di sana atau di sini, tapi janganlah kita mengikuti suara itu, karena anak manusia akan datang menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh angkatan-angkatan ini, namun akan dibangkitkan oleh Allah. Kerajaan Allah dicirikan dengan suasana Allah yang meraja. Allah yang menunjukkan kualitas hidup yang bercirikan kedamaian dan cinta kasih. Oleh karena itu, di mana ada cinta kasih, disitulah Allah hadir dan disitulah Allah meraja. Maka kita bisa mengenal kerajaan Allah dari tanda-tanda itu, sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir, karena kerajaan Allah sudah ada pada kita bila kita menghadirkan cinta kasih, kedamaian, kerukunan. Kapanpun juga itu kita rasakan, itulah hadirnya kerajaan Allah. Saudari, saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita mencoba untuk pertama-tama menyadari kehadiran Allah dalam suasana itu, dan yang kedua menghadirkan kerajaan itu dalam hidup kita masing-masing, agar akhirnya banyak orang percaya kepada Sang Anak Manusia, sumber penyelamatan dan kerajaan Allah. Kita hadirkan kerajaan Allah itu di tengah masyarakat, agar akhirnya semua orang bisa mengalami suasana cinta kasih. Kita jangan terkecoh dengan dunia yang seakan-akan menghadirkan kerajaan Allah, tapi kita yakini bahwa kerajaan Allah akan datang dan sudah datang dalam suasana cinta kasih, ketenteraman, kedamaian, dan juga suasana yang sungguh menjadikan kita merasakan suasana kedatangan Allah sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk melihat, mengerti, mendengarkan Sang Kerajaan Allah. Dan Kau juga mengendaki kami agar kami pun menghadirkan kerajaan itu di tengah-tengah masyarakat. Semoga kami dengan menyadari itu akhirnya mampu untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu
menghadirkan kedamaian, cinta kasih sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapa, berkati kami semua agar kami mampu menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu, perpanjangan dari kerajaan Allah. Dan semoga Engkau selalu berkenan melimpahkan berkat bagi kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya tetap mengajak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan benar dan baik, agar kita terhindar dari virus corona, agar kita tetap sehat dan tetap mampu menghadirkan kerajaan Allah. Semoga kita dengan cara kita masing-masing mampu menghadirkan kerajaan itu, sehingga banyak orang mengalami kasih karunia Allah. Maka biarlah hari ini dan selanjutnya kami hadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah hidup, karya, dan tindakan kami. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, Tuhan memberkati.